Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Mudehir dengan NIM 0557458857. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan praktikum tugas 2 pada mata kuliah basis data, yaitu terkait perancangan IRD ke dalam database MySQL beserta penggunaan perintah SQL, DDL, dan DML. Sebelum kita lanjut, mari kita bahas studi kasus berikut. Nah, berdasarkan IRD, kasus rumah sakit ini, kita ditugaskan untuk merancang struktur database. Dari gambar IRD tersebut, saya telah mengidentifikasi entitas, atribut, primary key, foreign key, dan juga relasinya. Nah, yang pertama, kita melihat di sini ada entitas administrator. Dia memiliki 3 atribut, yang dimana ID admin sebagai primary key-nya. Dan kedua, di sini kita mempunyai entitas pasien dengan 4 atribut, yang dimana ID pasien sebagai primary key-nya. Dan yang selanjutnya yaitu dokter. Entitas dokter ini dia memiliki 7 atribut, yang dimana ID dokter sebagai primary key-nya. Dan selanjutnya kita memiliki entitas dokter admin, yang dimana dia memiliki 3 atribut dengan ID data sebagai primary key, kemudian ID admin dan ID dokter sebagai foreign key-nya. Selanjutnya, kita memiliki entitas daftar, yang dimana ID daftar ini sebagai primary key-nya, kemudian untuk ID admin dan ID pasien sebagai foreign key-nya. Dan terakhir, yaitu kita memiliki entitas pasien dokter, yang dimana ID ini sebagai primary key-nya. Kemudian, untuk yang ID dokter dan ID pasien, itu adalah foreign key-nya. Di sini dia memiliki 5 atribut. Oke, langkah selanjutnya kita akan masuk ke tahap implementasi. Nah, pertama, saya akan mengaktifkan servis Apache dan juga MySQL di XAMPP ya. Nah, klik Start dan klik Start. Pastikan kedua modul ini yaitu Apache dan MySQL itu sudah hijau. Dan langkah selanjutnya kita akan masuk ke admin melalui MySQL. Nah, ini adalah interface dari PHPMyAdmin. Untuk skenario pertama, kita akan fokus di PHPMyAdmin ya. Langkah pertama, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu rumah sakit, create. Kemudian kita akan membuat table bernama administrator dengan jumlah 3 atribut. Kemudian untuk kolom pertama kita namai dengan ID admin dengan tipe data integer di sini, terus panjang karakternya 3 dan kita jadikan primary key. Oke. Dan kita klik auto increment. Kemudian kita buat juga untuk nama adminnya. Kita menggunakan varchar, tipe varchar dengan panjang karakter yaitu 30. Kemudian untuk waktu jaga kita akan menggunakan varchar juga, yaitu untuk shift pagi, shift malam, shift sore gitu, shift malam. Nah, kita akan menggunakan 15. Lalu kita klik save. Nah, begitu pula seterusnya kita akan membuat entitas dokter, pasien, dokter admin, daftar, dan juga pasien dokter. Oke. Begitu juga dengan atribut dan primary key-nya. Nah, setelah 3 entitas utama tadi sudah kita buat, kita akan membuat lagi 3 entitas relasi, yaitu untuk pasien dokter, dokter admin, dan juga daftar dengan beberapa primary key dan juga foreign key-nya ya.
Nah, setelah ke-6 entitas ini sudah kita buat, atau ke-6 table ini sudah kita buat, langkah selanjutnya kita akan menentukan foreign key-nya, yaitu pada table relasi, yaitu pada daftar, structure, dan kemudian sini untuk ID admin kita klik more dan kita klik index dan klik OK. Nah, pastikan di samping kanan ID-nya ini ada icon kunci berwarna silver ya. Dan kita akan lakukan berulang pada setiap ID foreign key-nya. Nah, foreign key sudah kita buat. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan setiap entitas ini dengan relasi antar foreign key dan primary key. Menu designer sini ya. Nah, untuk pasien dokter kita rapihkan dulu. Setelah itu kita save. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat relasi di sini. Kita klik dan kita arahkan dari primary key ke foreign key. Pastikan untuk on delete dan on update-nya itu cascade ya. Oke, ini adalah hasil akhir dari ke-6 entitas yang sudah kita hubungkan dan sudah kita tentukan primary key dan foreign key-nya. Setelah itu, kita akan memasukkan data dummy-nya ya pada masing-masing entitas ini untuk dilakukan sebuah transaksi nantinya. Kita akan masuk ke administrator dulu, kemudian kita klik insert di sini. Nah, misalnya saya ingin menambahkan 5 data, ya dah, di sini kita ubah menjadi 5. Nah, untuk nama admin kita pakai nama Yanto Sudojo dan juga shift pagi untuk waktu jaganya. Terus untuk ini Angga Wiguna shift siang. Kemudian untuk yang ketiga itu Rani Maharani dan shift sore. Terus Bambang Sutejo, kemudian shift malam. Dan untuk Wiguna Chandra itu shift malam. Nah, shift malamnya harus 2 orang ya, misalnya contoh gitu. Terus kita klik go. Nah, kita cek. Oke, kelima datanya sudah kita buat ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat data pasien di sini. Kita akan masukin data pasien ya. Kita klik insert lagi, kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Oke, untuk 5 data pasien sudah kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat data dokternya.
Nah, setelah ke-6 entitas ini sudah kita buat di phpMyAdmin, database ini sudah jadi ya. Mulai dari kita membuat ke-6 entitas, kita identifikasi 6 entitas, terus kita buat menjadi table, kemudian kita tentukan primary key-nya, terus kita tentukan foreign key-nya, dan kita juga sudah hubungkan relasinya, dan kemudian kita masukin datanya. Nah, pada masing-masing entitas ini sudah kita masukkan datanya, dan langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke skenario yang kedua, yaitu kita akan membuat database menggunakan command prompt. Nah, langkah pertama kita akan klik Windows R, kita ketik cmd, enter. Nah, kita minimize dulu. Nah, ini kita maximize. Kita akan masuk ke directory dari XM-nya ya, cd c xm mysql bin, enter. Kemudian kita akan masuk ke rootnya. Nah, klik enter dan enter. Kemudian di sini kita cek show databases. Nah, di sini kan ada rumah sakit nih yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan drop, kita akan mulai ulang lagi dari awal. Rumah sakit, database rumah sakit. Oke, sudah kita hapus. Kalau ada tulisan kayak gini berarti query oke, itu berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat create database rumah sakit. Nah, berhasil. Kita use rumah sakit untuk kita gunakan sebagai database database yang sekarang ya, kita gunakan itu rumah sakit. Jadi nanti ini langkah wajib, karena ketika kita ingin melakukan modifikasi, membuat table atau melakukan manipulasi, kita harus use rumah sakit, use database yang akan kita gunakan. Pastikan di MariaDB ini udah change ya, udah terganti. Nah, database sudah kita buat. Kita selanjutnya akan membuat table-table yang sudah kita tentukan entitasnya. Ada 6 entitas, berarti kita akan membuat 6 table. Nah, nanti di dalamnya itu kita akan masukkan juga data-datanya ya, dan juga kita akan menentukan primary key-nya yang itu apa aja. Nah, terus untuk foreign key-nya itu apa aja, dan kemudian setelah itu kita akan masuk ke tahapan DML. Langsung saja ya. Oke, entitas ke-6 table ini sudah kita buat ya. Begitu juga dengan primary key-nya sudah kita tentukan tadi di sini. Dia auto increment, kemudian untuk foreign key-nya juga udah kita tentukan di reference dari masing-masing entitas utama, dan udah pasti untuk dilakukan modifikasi harus adanya on delete cascade dan on update cascade ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan masing-masing data ke dalam masing-masing table ya. Kita akan menggunakan sintaks yaitu insert into. Nah, kemudian untuk nama tabelnya, misalnya di sini administrator. Kita juga harus menyertakan nama-nama kolomnya, karena kita
udah membuat ID-nya itu auto increment, jadi kita nggak perlu lagi memasukkan ID-nya di sini, karena dia setiap kali kita nambah satu data, dia akan menambah juga untuk ID-nya, misalnya 1, 2, 3, begitu seterusnya. Jadi kita langsung ke nama admin, terus waktu jaga. Nah, setelah itu values, kita enter, buka kurung, kita masukin nih value-nya apa aja. Nama adminnya misalnya Yanto Sudejo, terus shift pagi. Nah, koma, begitu juga seterusnya. Untuk data yang kedua yaitu Angga Wiguna contohnya ya. Terus shift apa nih? Siang. Nah, begitu seterusnya, berulang-ulang kali menggunakan pola yang sama untuk nanti untuk adminnya, pasiennya, dokternya, terus juga nanti kita juga akan menambahkan tabel relasinya, itu kita hubungkan ya. Nah, sementara 3 entitas utama ini dulu kita akan buat sampai selesai. Nah, kita sudah selesai memasukkan data dummy ke dalam 3 tabel utama. Nah, sekarang kita akan menghubungkan ke tabel pasien dengan tabel admin melalui tabel daftar. Pertama-tama kita tampilkan dulu ya untuk adminnya, select all from administrator. Nah, ini udah jadi untuk adminnya. Terus kita tampilkan juga untuk yang pasien, select all from pasien. Aduh, salah. Select all from pasien. Nah, ini admin dan juga ini pasien. Nah, sekarang kita akan hubungkan insert into. Misalnya gini, ada pasien bernama Bambang. Dia mau mendaftar, mau berobat nih. Dia mau berobat tapi dilayani oleh admin bernama Angga. Ada dengan ID admin yaitu 2. Nah, udah. Kemudian untuk terus datang lagi pasien bernama Rizky nih dengan ID 5 dan dilayani oleh admin bernama Rani yaitu 3 ID-nya. Nah, kita akan membuat juga untuk 10 transaksi ya di sini sebagai dummy-nya. Oke, sudah ya. Nah, coba kita tampilkan select all from daftar. Nah, udah nih, udah jadi. Setelah itu kita akan menerapkan pola ini ke tabel dokter admin dan juga pasien dokter. Mungkin biar lebih jelasnya kita tampilkan juga ya untuk ininya, tabelnya. Nah, misalnya gini, si admin Yanto ini dia punya data nih, dia mau ngasih datanya ke Ahmad. Terus admin Angga ini dia punya data pasien, itu dia mau ngasih nih ke dokter Tirta gitu. Nah, kita akan buat juga nih. Oke, sekarang kita lanjutkan juga untuk pasangan antara dokter dan pasien. Kita select all. Nah, misalnya gini, dokter Tirta akan memeriksa pasien bernama Bambang dan dokter Ahmad akan memeriksa pasien bernama Helen gitu. Dan dokter Gary akan memeriksa pasien bernama Rizky. Langsung saja kita buat. Nah, misalnya gini, dokter Tirta akan memeriksa pasien bernama Anggi dan setelah itu, setelah waktu pemeriksaan, dia akan diberikan resep obat bernama paracetamol pada tanggal misalnya 3 Maret. Begitu seterusnya kita akan buat juga di sini untuk dokter Krisnaldi. Dia akan memeriksa pasien bernama Bambang dan akan memberikan obat dexamethasone
500 mg gitu pada tanggal 23 Februari dan begitu seterusnya. Oke, sudah jadi ya. Nah, untuk keenam entitas, untuk keenam tabel ini sudah kita buat dan juga kita masukkan data-datanya pada masing-masingnya. Sekarang kita akan cek nih. Untuk pasien itu ada berapa sih total pasiennya? Nah, kita bisa menggunakan count di sini. Kita akan menghitung nih setiap baris. Kalau pakai bintang itu kita akan menghitung semua baris dari pasien. Mungkin kita ganti namanya menjadi total pasien gitu ya, gitu, from pasien. Nah, bisa kita lihat total pasiennya ada 5. Kemudian kita mau ngecek nih siapa aja sih pasien laki-laki, ya kan. Nah, kita select all from pasien were jenis kelamin. Jenis kelamin itu apa? Misalnya kita mau ngecek laki-laki, yaudah kita tulis aja laki-laki. Nah, ternyata ada 3 orang nih yang berjenis kelamin laki-laki gitu. Terus kita juga akan melakukan join table. Nah, di sini tuh kita mau ngecek nih siapa sih dokternya, siapa sih pasiennya, terus apa resep obat yang didapatkan dari pasien tersebut dan kapan waktu periksanya. Nah, maka dari itu kita akan melakukan join table di sini yang melibatkan ketiga table, yaitu table dokter, table pasien, dan juga table pasien dokter. Nah, langsung saja ya. Select D nama dokter, P nama pasien, pasien dokter, resep, terus pasien dokter, waktu periksa, join from pasien dokter, PD, join dokter D on PD titik ID sama dengan D titik ID admin, dan join pasien P on PD ID PID admin. Wah, salah nih. Kita ulang ya. Select D nama dokter, P nama pasien, PD resep, dan PD waktu periksa. Kemudian from pasien dokter, PD. Kemudian ini kita pakainya itu ya dokter ya, ID dokter. Join pasien D, PD ID sama dengan PID dokter, ID pasien. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, Dokter Tirta itu memeriksa pasien bernama Bambang dan memberikan obat, resep obat itu paracetamol pada tanggal 3 Maret 2026. Nah, kita akan menjelaskan di sini. Kenapa kayak saya menggunakan D, P, dan PD? Nah, sebenarnya gini, pasien dokter ini kita persingkat menggunakan alias. Nah, itu bisa menggunakan AS, S, atau enggak, bebas. Nah, PD dan PD ID ada di lokasinya resep pasien dokter gitu. PD itu pasien dokter. Kemudian dokter itu sebagai D dan pasien sebagai P. Jadi ketika kita join table, kita menggunakan singkatannya saja, terus kita tarik datanya, itu dia bakal tampil gitu, ID dokter, ID pasien, nah gitu. Nah, kemudian kita akan ngecek nih ID pasien, misalnya ID pasien itu yang paling tertinggi itu berapa gitu. Kita pakai S, pasien ID tertinggi from pasien. Salah. Select bukan max ya, tapi pakai ID pasien, kan kita mau ngecek ID pasiennya. Nah, oh ternyata nih ID pasiennya yang paling tinggi itu 5. Nah, kalau kita pakai min juga, misal di sini select min ID pasien nih, as pasien dengan ID terendah gitu, from pasien. Nah, berarti 1 nih, minimal ID pasiennya itu 1.
Nah, kemudian kita mau menjumlahkan nih, misalnya ID pasiennya kita jumlahkan. Select sum, ini sama kayak di Excel, sama aja ya sebenarnya. Jumlah ID pasien from pasien. Nah, jumlahnya itu 15. Kita lihat dari mana sih? Nah, gini. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Benar ya, berarti ya 15. Nah, kita cek juga rata-ratanya, bisa juga pakai average. So, average ID pasien S rata-rata pasien ID pasien from pasien. Select average. Oh, kita nggak bisa pakai ini nih, nggak bisa pakai strip. Nah, bukan 3000 ya ini, tapi 3,000. Kemudian kita akan masuk ke DML untuk string ya, manipulasi teks. Nah, pertama kita akan menggunakan select upper untuk nama admin. Nah, misalnya gitu ya, nama admin from atau as huruf nama besar semua from administrator. Oke, nah jadi besar semua ya, jadi kapital semua. Terus kita kalau mau ngecek yang kecil semua, kita mau manipulasi kecil semua, bisa pakai lower. Nah, nama admin as nama kecil semua from administrator. Tuh, jadi kecil semua ya. Dan kemudian kita juga akan ngecek nih, kita mau ngambil beberapa huruf dari kiri pakai left. Ini kayak di Excel ya. Nama admin, misalnya di sini Yanto kan ada 5 nih, berarti kita cek 5. Terus as nama, ambil kiri ya, ambil kiri from administrator. Nah, jadi Yanto, Angga, Rani, Wigun. Itu kalau kita ngambil dari kanan sama aja, pakai right kayak di Excel. Nama admin misalnya Sudejo, berarti kan 6 tuh. Nah, ya udah 6. Ambil kanan from administrator. Nah, Sudejo tuh. Kemudian kita akan nyambung nih namanya dengan jenis kelamin untuk pasien ya. Berarti kan select concat. Ini sama kayak di Excel juga. Nama pasien. Terus kita masukin apa aja, misalnya strip. Terus jenis kelamin. As gabungin teks from pasien. Ya udah, Bambang laki-laki, Anggi Rani perempuan, Anton Setiadi laki-laki, Helen perempuan, terus Rizky Chandra laki-laki gitu. Oke, mantap. Kemudian kita akan masuk ke between. Nah, between ini itu untuk mengecek antar data ya. Select all from pasien where. Nah, where apa? Where ID pasien. Nah, kita mau ngecek berarti ini ID pasiennya di antara misalnya antara ID 2 sampai 5 lah ya. Berarti 2N5. Nah, nanti akan tampil nih. Berarti 2 sampai 5 doang yang tampil, satunya enggak. Gitu. Terus kita mau misalnya mau ngecek nih dokter untuk domisili mana gitu. Nah, contohnya gini ya. Kita menggunakan like itu dia kayak constraint, mengecek di antara kata gitu. Kalau di rumus Excel tuh pakai find atau search. Select all from dokter where alamat dokter like
Nah, kenapa kita menggunakan persen? Karena persen gitu ada 3 kondisi. Yang pertama, kalau persennya di awal, berarti kita kan mencari data di teks itu yang terakhirnya apa. Kalau persennya di akhir, itu kita mau ngecek teksnya itu yang awalnya itu apa. Kalau kita mau ngecek di antara data-data itu secara kondisional, berarti kita menggunakan 2% di sini. Misalnya Jakarta. Nah, berarti kan ada 2 orang nih, 2 dokter yang dari Jakarta gitu. Sama, kalau kita mau ngecek nih, kita hapus aja. Ya udah, berarti Jakarta. Nah, kalau kita mau ngecek yang awalnya, nah ini mau ngecek awal nih, dia nggak bakal tampil apa-apa. Tuh, kan kosong, empty set. Di sini lanjut untuk group by. Group by dengan having ya. Misalnya jenis kelamin pada pasien. Kita mau menghitung nih jenis kelamin pada pasien untuk yang jumlah pasien. Select jenis kelamin, count all as jumlah pasien. Terus from pasien. Situ group by jenis kelamin. Kemudian having. Nah, di sini ketika kita menggunakan having, wajib banget kita mendeklarasikan apa yang kita hitung. Misalnya count, sum gitu. Kita harus deklarasikan ulang ya, bukan ininya, bukan sebagai nama kolomnya. Jadi langsung gini aja, bukan jumlah pasiennya yang kita tulis, tapi ininya, apa, matriksnya ya. Nah, misalnya lebih dari 1, kita menghitung ya jenis kelamin yang lebih dari 1. Nah, laki-laki ada 3, perempuan ada 2. Misalnya waria ada 1, waria nggak bakal masuk ya. Jadi cuma ada laki-laki dan perempuan. Nah, karena kita menghitungnya lebih dari 1, mengambilnya ya, memfilternya. Kemudian kita misalnya gini, ada kesalahan data, kita mau gantilah nama dokternya. Tuh misalnya pakai update dokter ya, nama tabelnya. Habis itu kita set. Nah, terus kita deklarasikan nama kolomnya. Kan berarti kita mau ganti nama dokter, berarti kan kita pakai nama dokter di sini. Nama dokter sama dengan, nah kita ganti pakai apa nih? Misalnya kita mau ganti si Gary ini menjadi Gary Alexandro misalnya gitu ya. Where yang dimana ID pasiennya adalah Gary itu berapa? ID pasiennya 4. Ya udah, tulis 4 di sini. Enter. Ups, salah, ini nggak pakai petik karena dia integer ya. Nah, oh salah. Ini kan kita mau ngubah dokter, berarti ID dokter gitu. Nah, ketika kita cek select all from dokter, apa yang terjadi? Pasti berubah. Gary Alexandro. Nah, di sini dokter Gary Alexandro. Nah, jadi dokter Gary Alexandro gitu. Kemudian kita mau menghapus nih dokter spesialis mulut itu udah pindah cabang, misalnya nggak ada di rumah sakit ya, dia udah buka klinik sendiri. Ya udah kita hapus aja gitu. Kita bisa menggunakan delete from. Kita tuliskan nama dari dokternya, apa, nama tabel dokternya itu dengan ID dokternya yaitu 5. Delete from dokter where. Nah, ketika kita select all from dokter, itu dia menghasilkan 4 data aja. Oke, berarti sudah selesai. Kesimpulannya, penerapan IRD ini ke dalam bentuk relasional kita berhasil dilakukan dengan mengidentifikasi relasi table menggunakan foreign key. Nah, seluruh sintaks DDL dan DML sudah berjalan lumayan lancar lah ya tadi, walaupun ada sedikit kesalahan. Jadi dengan melalui 2 skenario, yaitu yang pertama kita menggunakan interface dari PHP MyAdmin, kemudian yang kedua kita menggunakan interface dari command prompt ya. Nah,
Jadi itulah penerapan dari IARDI ini. Sekian presentasi laporan kegiatan praktikum pada mata kuliah basis data dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atau yang mungkin belibet lah. Dan sekiranya ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang diserap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.